Mbah, kenapa aku mau dibunuh? Salahku apa? Halo Kelamers, kalian tahu nggak kalau gulai kali ini bukan gulai biasa, tapi gulai dari daging manusia. Mual nggak tuh? Oke, let's move on to the story. Hey guys, inget nggak dulu kalau zaman kecil kita main sampai maghrib sama temen-temen, mesti disuruh pulang. Kalau kata mak gue nih ya, awas kesambit setan lu, ayo pulang. Sambil pose ikoniknya tuh tangan di pinggang. Pasti ngibrit lah aku pulang. Emak kalian gitu juga nggak guys? Cuman kalau di kota Ponorogo ini setan udah nggak laku. Emak-emaknya nakutin anak-anaknya pakai sosok yang lebih serem dari setan, yaitu Mbah Jiwo. Kejadian menggemparkan ini bermula di Desa Kandang Jatikulon Ponorogo pada tahun 1992. Faridatul atau yang biasa dipanggil dengan Farida atau Ida berumur 5 tahun, merupakan anak tunggal dari pasangan Haryanto dan Eni. Sedangkan Mbah Sujiwo atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Jiwo adalah nenek dari Farida. Ida ini dikenal sebagai anak yang periang, supel, penurut dan rajin. Tipe-tipe anak-anak impian emak-emak banget lah, kagak badung kayak lu pade. Masya Allah, umur gua makin lama makin tua, punya anak bandel-bandel banget. Rutinitas Ida, kita panggil Ida aja lah ya guys biar gampang. Setiap harinya biasanya main sama teman-teman sebayanya di desa. Saking rajinnya sorenya nih ngaji dari jam 5 sampai jam 7 malam. Udah itu aja kesehariannya. Sebagai cucu yang baik, Ida sering ngunjungi Mbah Jiwo karena rumahnya itu jaraknya deket banget, cuma 15 meter dari rumah Ida. Mbah Jiwo ini tahu banget kesukaan Ida, cemilan karak goreng yang menurut Ida itu paling gurih bikinan Mbah Jiwo. Kalian tahu nggak karak goreng itu apa guys? Cemilan dari nasi sisa yang dijemur sampai kering terus digoreng. Biar gurih, biasanya dikasih garam. Kejadian bermula pada suatu malam jam 8, orang tua Ida cemas karena anaknya nggak kunjung pulang ke rumah selepas ngaji. Jadi mereka mencari Ida keliling desa, memanggil nama anaknya sepanjang jalan pencariannya. Farida, Farida. Padahal waktu itu warga desa sedang mulai bersiap untuk istirahat atau tidur. Tapi terbangun oleh teriakan kepanikan orang tua Ida, sehingga mereka siap membantu. Niat warga ini terdengar oleh Pak Kades yang juga ikut bersama warga dalam pencarian Ida. Pak Kades sebagai ketua pencarian memberikan arahan kepada warga untuk berkelompok dan berpencar mencari ke beberapa bagian desa. Pencarian berlangsung sampai tengah malam guys. Sampai sewaktu-waktu Pak Kades baru sadar lah kok Mbah Jiwo ini cuma satu-satunya warga yang gak ikut pencarian Ida. Akhirnya Pak Kades mendatangi rumah Mbah Jiwo dan sampailah Pak Kades ini lewat halaman belakang rumah Mbah Jiwo dan gak sengaja kakinya nabrak sebuah baskom yang ditutupi oleh tampah. Pak Kades shock banget di situ saat ngelihat ada tangan anak kecil nyembul dari baskom tadi. Buru-buru tuh Pak Kades datengin Mbah Jiwo lewat pintu depan rumahnya. Tapi beliau ngelihat kok ada sandal anak kecil di halaman depan rumah Mbah Jiwo. Pak Kades mulai curiga, segera mengetuk rumah Mbak Jiwo. Keluarlah Mbak Jiwo dengan wajah yang sumringah, inosen, penuh senyum menyambut Pak Kades. Langsung Pak Kades ulti Mbah Jiwo perihal apa yang udah dilihatnya. Jadi kira-kira mungkin Pak Kades bilang gini ya guys. Aku lihat tangan anak kecil di baskom. Jawab, apa itu tangan Farida? Mbah Jiwo ini ternyata berkelit dan mengelak. Katanya itu daging kambing kok Pak. Alamak, daging kambing katanya Mbah Jiwo ini. Kurang canggih bohongnya dia guys. Gemes aku. Ya otomatis Pak Kades memanggil warga dong, mendesak Mbah Jiwo supaya ngaku. Seketika itu mimik Mbah Jiwo berubah jadi dingin, serem, dan dengan tenang dia ngaku. Iya, aku yang menyembelih Ida. Bayangkan guys, pengakuan Mbah Jiwo itu membuat orang tua Ida shock, menangis histeris di situ karena kehilangan anaknya dengan cara yang gak wajar dan mengerikan. Akhirnya Mbah Jiwo pun diringkus oleh polisi. Dalam pengakuannya, Mbah Jiwo ini mengaku mendapatkan bisikan gaib dari siang hari sampai sore hari. Bisikannya kayak gini.
Kamu harus makan daging anak kecil. Awalnya bisikan tersebut nggak digubris sama Mbah Jiwo. Hari semakin sore menjelang maghrib sampai isya, bisikan gaib tersebut makin terdengar jelas di telinga Mbah Jiwo. Ida yang sepulang ngaji ngelewati rumah Mbah Jiwo, dipanggilnya Ida masuk ke rumahnya dan disuruh nunggu di ruang depan. Ida yang polos mikir, asik dibikinin cemilan karak goreng kesukaanku nih. Sedangkan Mbah Jiwo alih-alih menyiapkan cemilan, dia menyiapkan pisau untuk menghabisi Ida. Mbah Jiwo pun menyuruh Ida berbaring di lantai yang masih beralas tanah. Tanpa perasaan curiga, Ida menuruti Mbah Jiwo. Seketika Mbah Jiwo menusuk leher Ida. Dengan darah yang mengucur deras dan kesadaran yang sudah diambang maut, Ida bertanya kepada Mbah Jiwo, "Mbah, kenapa aku mau dibunuh? Salahku apa?" Pertanyaan Ida bukannya membuat Mbah Jiwo tobat, tapi makin menyulut amarah Mbah Jiwo. Akhirnya Mbah Jiwo menghabisi Ida dengan memenggal kepalanya dan memotong tubuh kecilnya menjadi 79 bagian. Aduh, merinding banget aku, apalagi mendung-mendung gini. Tiba-tiba TV nyala sendiri pun. Udah lanjut cepetan. Entah kemana ini kewarasan Mbah Jiwo pada saat itu. Potongan tubuh Ida dikulitin dan dicuci, lalu ditaruh ke baskom. Sementara Mbah Jiwo sedang menyiapkan bumbu diiringi musik dangdut keroncong kesenangannya. Sambil asik joget dengerin musik, Mbah Jiwo mikir potongan daging itu mau dimasak rawon atau gulai ya. Diputuskanlah untuk dimasak gulai. Kalau misal aksi keji Mbah Jiwo ini nggak ketahuan warga, rencananya Mbah Jiwo akan membagikan masakan gulai daging manusia itu ke warga desa buat syukuran katanya. Mual be. Saat itu ayah Ida stres berat tahu putri satu-satunya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Bahkan ayahnya sempat berkata, Saya akan ikhlas kalau putri saya meninggal dengan cara yang wajar. kejadian ini tentu saja ngebuat orang tua Farida ini trauma berat sampai gak mau makan berhari-hari, apalagi kalau sajiannya daging. Mereka mual muntah teringat anaknya yang dimutilasi. Ian pasti mikir, kok bisa setega itu Mbah Jiwo ini, padahal kan Ida itu cucunya. Setelah diinterogasi dan hasil observasi kesehatan Mbah Jiwo, dinyatakan Mbah Jiwo ini mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan tersebut dialaminya selama 20 tahun. Sejak kakak Mbah Jiwo ini meninggal. Gak jarang gangguan kejiwaan Mbah Jiwo ini kambuhan. Bahkan seringkali Mbah Jiwo ini marahin dan lempar barang ke orang-orang yang lewat depan rumahnya tanpa alasannya yang jelas. Sayangnya kasus Mbah Jiwo ini akhirnya ditutup dan Mbah Jiwo dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah beberapa lama di rumah sakit jiwa, Mbah Jiwo dikirim balik ke desanya. Tapi warga desa yang udah gak percaya sama Mbah Jiwo, mereka menempatkan Mbah Jiwo ini di sebuah bilik atau ruangan tanpa pintu, cuma ada jendela kecil untuk memberikan makanan. Dan pada akhirnya Mbah Jiwo meninggal dimakamkan di halaman rumahnya. Kabar Mbah Jiwo ini gak berhenti dibahas oleh warga Ponorogo sampai berbulan-bulan, saking ngerinya dan di luar perkiraan BMKG. Hal ini membuat warga, terutama emak-emak nih ya di Ponorogo, nakut-nakutin anaknya supaya nggak main di luar sampai malam, takut diculik dan dimutilasi seperti yang dilakukan Mbah Jiwo kepada Ida kecil. Sekian cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Every crime scene keeps you guessing what's next and who's next. Be careful, stay safe, and see you on the next video. Bye.